Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Wiro Sableng alias Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, Dewa Tuak dan Lord Gambiseta berhasil menemukan sarang atau tempat persembunyian Sonya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Wiro cabut senjatanya. Serak. Sinar putih berkiblat ketika Kapak Maut Naga Geni 212 mulai beraksi. Terdengar suara mengaung laksana 1000 tahun mengamuk. Di lain kejap, 4 teratai darah sudah menggeletak di lantai. Mereka menemui ajal tanpa mengeluarkan sedikit suara pun saking cepatnya sambaran senjata Wiro. Dan mereka tidak pernah tahu senjata apa yang telah menamatkan riwayat mereka. Lord Gambiseta tertegun melihat gebrakan kilat yang dibuat Wiro. Orang tua mata satu ini sudah sejak lama mendengar kehebatan pendekar gondrong ini, tapi baru hari ini dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jika saja bukan di tempat itu terjadinya, pastilah dia akan berseru memuji. Sementara itu, Dewa Tuak yang sudah tahu banyak tentang Wiro tertawa gelak-gelak dan teguk tuaknya. Begitu suara tawanya lenyap, tempat itu telah berubah jadi kacau balau. Gadis-gadis yang telanjang berpekikan, lelaki-lelaki bermuka hitam menggembor marah. Sonya bertepuk 3 kali dan berteriak. Hamba sayaku, bunuh 3 bangsat pengacau itu. Laksana air bah, orang-orang bermuka hitam serta-merta menyerbu. Dewa Tuak semburkan tuak dari mulutnya. 2 orang penyerang berteriak roboh dengan tubuh berkelimpangan darah. Teman-teman yang berhasil menyelamatkan diri segera mengoyok Dewa Tuak. Tokoh silat berusia 80 tahun ini putar kedua bumbung bambunya. 3 orang musuh lagi terjelepak oleh serangan yang tidak terduga ini. Baik Wiro maupun Dewa Tuak serta Lord Gambiseta tidak dapat mengetahui mana para penyerang yang berasal dari golongan hitam dan mana dari golongan putih. Karenanya, sebelum pertempuran berlangsung lebih jauh, Lord Gambiseta berteriak, "Manusia-manusia muka hitam berasal dari golongan putih. Dengar, kami tidak mau kesalahan tangan. Lekas mundur, selamatkan diri kalian." Tapi otak manusia-manusia golongan putih itu telah terjebak dalam ilmu siluman Sonya. Hingga tak satu dari mereka yang ambil peduli dan mendengar perintah itu. Dewa Tuak menyemburkan tuaknya terus-menerus. Tabung bambu dihantamkannya kian kemari. Selagi musuh menghindari Dewa Tuak pergunakan kesempatan ini untuk mendekati Sonya. Sonya melompat ke samping kiri. Matanya tidak lepas pada genangan air di lantai. Dari tempat yang dirasakannya aman, dia keluarkan ilmu silumannya yang bernama asap jalur penidur. Asap kecil hitam melesat bergulung-gulung melejit ke arah Dewa Tuak, Lord Gambiseta dan Wiro Sableng. "Lekas menyingkir!" teriak Lord Gambiseta.
Sambil berteriak, Lord Gambiseta melompat keluar menjauhi kalangan pertempuran. Dalam mundur menjauh ini, dia sempat menotok dua lawan bermuka hitam yang menurut dugaannya adalah dari golongan putih. Pendekar 212 babatkan kapak saktinya ke depan. Asap siluman yang menyerbungnya terpental dan buyar hingga dia selamat dari malapetaka. Lain halnya dengan Dewa Tuak. Tokoh kawakan ini hantamkan tangan kirinya ke atas. Asap hitam buyar namun dari samping membalik kembali dan menyerbu ke arahnya. Celaka! Keluh Dewa Tuak ketika dirasakannya kepalanya mendadak pusing dan sepasang matanya menjadi berat laksana dicantoli batu. Dia menahan napas dan kerahkan tenaga dalam. Lututnya goyah dan tubuhnya mulai menghuyung. Namun dia masih sanggup bertahan dengan menutup seluruh inderanya. Melihat Dewa Tuak dalam bahaya, Wiro segera bertindak cepat. Didahului teriakan menggelegar, murid Eyang Sinto Gendang ini berkelebat. Ya! 3 orang terjungkal. 2 bobol perutnya, 1 lagi hampir tanggal lehernya. Selagi tubuhnya mengapung di udara, Wiro lepaskan pukulan sinar matahari yang panas dan menyilaukan. Asap siluman yang hampir menguasai Dewa Tuak musnah. Dewa Tuak sendiri terpental dan jadi kalang kabut ketika sebagian janggut putihnya terbakar oleh pukulan sinar matahari. Gila, edan! Gerak Dewa Tuak dan cepat padamkan janggutnya yang terbakar. Kurang ajar, kutuk Sonya geram, sedang matanya membersihkan sinar maut. Tak dapat dipercayanya kalau hari itu semua asap-asap ilmu silumannya dapat dimusnahkan lawan, satu hal yang tak pernah kejadian sebelumnya. Sonya mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke udara, lalu kedua telapak tangannya disatukan dan saling digesek. Gorda, keluarlah, bunuh pemuda berambut gondrong itu. Serangkum asap hitam keluar dari celah kedua telapak tangan manusia siluman itu, mengeluarkan suara mendesis. Asap itu kemudian berubah menjadi sesosok makhluk yang luar biasa seram dan besarnya. Kepalanya menyodok langit-langit ruangan yang tingginya hampir 3 meter itu. Sepasang matanya yang merah hampir sebesar buah kelapa. Mulutnya menyeringai, memperlihatkan barisan gigi-gigi raksasa. Dia melangkah mendekati Wiro. Setiap langkah yang dibuatnya menggoyangkan lantai ruangan. Tiba-tiba, makhluk bernama Gorda ini ulurkan kedua tangannya yang besar dan panjang berbulu dan berkuku runcing. Wiro meskipun agak tergetar, tapi cepat babatkan kapak naga geni 212. Didahului sinar putih perak, senjata mustika itu membabat salah satu tangan Gorda. Makhluk ini menggerung dan melangkah mundur. Tangan kirinya hampir putus dan anehnya mengeluarkan darah seperti darah manusia. Menyadari bahwa senjatanya hanya mampu menciderai lawan, maka murid Eyang Sinto Gendang ini segera mengejar tubuhnya dan melayang ke udara. Sekali lagi, kapak maut naga geni 212 berkiblat. Tras! Terdengar seperti suara ratusan serigala melolong serentak. Kepala makhluk siluman itu menggelinding, darahnya bergenangan. Namun sesaat kemudian sosok tubuh siluman itu lenyap. Darahnya yang membasahi lantai pun ikut lenyap tiada bekas. Sonya terkesiap melihat apa yang terjadi, hingga dia lengah ketika pendekar 212 Wiro Sableng kini menerjang ke arahnya dan membacokkan kapak maut naga geni 212. Tras! Sonya tak punya kesempatan untuk mengelak. Senjata warisan Eyang Sinto Gendang itu mendarat di dadanya dan trang! Terdengar bunyi keras. Tubuh Sonya tak bergerak sedikit pun. Kapak naga geni 212 laksana menghantam dinding baja yang maha atos. Inilah untuk pertama kalinya senjata mustika sakti itu tidak mempan untuk menghadapi kehebatan ilmu kebas siluman yang dimiliki Sonya. Dewa Tuak dan Lord Gambir terbeliak. Saking kagetnya, Wiro sampai lupa penjagaan dirinya.
dia terkesiap dengan mulut ternganga. Justru saat itulah Sonya melompatinya dengan tangan kanan lancarkan serangan. Ya! Cakar siluman yang sudah sama diketahui kehebatannya. Jangankan tubuh manusia, tembok besi pun pasti hancur dibuatnya. Kini pendekar 212 yang tidak punya kesempatan untuk selamatkan diri. 1 detik lagi, muka Wir Sableng akan hancur remuk diremas cakaran ilmu siluman itu. Tiba-tiba dari samping menderu air hujan yang disemburkan Dewa Tuak. Ketika air hujan itu menyirami tubuhnya, terdengar suara seperti air disiramkan di atas bara api. Apa yang terjadi dengan Sonya selanjutnya? Pakaiannya melepuh, kulit dan dagingnya mengelupas matang, mengepulkan asap dan mengumbar bau menjijikan. Dewa Tuak semburkan sekali lagi air hujan dalam mulutnya. Tubuh Sonya bergetar hebat, mukanya yang angker kelihatan seperti membesar. Pipinya menggembung dan mulutnya tertutup rapat-rapat. Tiba-tiba mulut itu membuka dan terdengarlah jeritannya yang mengerikan, sepasang matanya membeliak. Dia lari bangun jatuh seputar ruangan, kadang-kadang bergulingan. Orang-orang bermuka hitam yang keseluruhannya telah ditotok oleh Lord Gambiseta tampak berdiri gelisah. Sementara dari ruangan sebelah di mana gadis-gadis cantik tadi berkumpul, terdengar suara mereka memekik aneh. "Tegas, kau selesaikan manusia siluman itu, Wiro," kata Lord Gambiseta. Pendekar kita ragu sejenak sambil pandangi Sonya dan kapaknya. "Tak usah ragu, hantamlah," kata kakek mata picak itu. Wiro bergerak, kapak naga geni 212 berkelebat. Hiya! Untuk kedua kalinya, senjata itu menghantam tubuh Sonya. Kalau tadi sama sekali tidak mempan, maka sekarang kelihatan bagaimana senjata itu hampir membabat putus pinggang Sonya. Anehnya, dari luka besar di tubuhnya itu sama sekali tidak mengeluarkan darah. Sonya terhuyung-huyung, lantai yang diinjaknya laksana roboh. Tubuhnya terjungkal. Dari tubuh itu kini mengepul asap makin tebal dan makin hitam. Dari mulutnya mengelepah jeritan dahsyat. Jeritan yang tidak beda dengan lolongan serigala. Begitu lolongan itu berhenti, maka putuslah nyawa manusia siluman ini. Bersamaan dengan matinya Sonya, maka lenyap pula lah segala macam ilmu siluman yang menguasai tokoh-tokoh silat yang ada di ruangan itu, yang selama ini menjadi budak Sonya, disuruh membunuh dan menculik. Wajah-wajah yang tadinya hitam berkilat secara aneh, kini perlahan-lahan berubah menjadi muka manusia wajar. Mereka tampak terheran-heran begitu lepas dari kungkungan ilmu siluman. Memandang wajah-wajah mereka, Wiro, Dewa Tuak, dan Lord Gambiseta segera mengenali mana-mana tokoh silat dari golongan putih. Murid si Raja Penidur itu segera melepaskan totokan di tubuh mereka. Begitu bebas dari totokan, mereka semua menjura dalam-dalam dan tiada hentinya mengucapkan terima kasih. Beberapa di antara mereka ada yang berkaca-kaca matanya. Wiro memandang pada 4 tokoh golongan hitam yang ada di tempat itu masih dalam keadaan tertotok. "Apa yang akan kita lakukan terhadap mereka?" tanya Wiro. "Jika mereka menyesal atas segala perbuatan mereka di masa lampau dan selanjutnya mau menempuh hidup baik, aku akan beri ampunan pada mereka," jawab Lord Gambiseta. Tanpa ditanya lagi, 4 tokoh silat itu serempak membuka mulut, mohon ampun dan berjanji untuk menempuh hidup baru yang benar. Lord Gambiseta lalu lepaskan totokan mereka. Tuk, tuk. Keempatnya menjura, mengucapkan terima kasih lalu tinggalkan tempat itu.
Dewa Tuak menghela napas dalam lalu teguk tuaknya. Dia menyumpah dan bantingkan buli-buli itu ke lantai. Sialan, tuaku habis, keluhnya. Mati aku. Wiro tertawa gelak-gelak, sedang keluarga Ambiseta cuma mengelum senyum. Aku tak betah lagi di sini. Aku harus pergi. Aku harus dapatkan tuak. Kalau tidak, bisa mati. Ya, aku pun harus pergi sekarang, berkata Lord Gambiseta. Tunggu. Wiro tiba-tiba bersuruh. Ada apa lagi, pendekar? Tanya Lord Gambiseta, sementara Dewa Tuak terus-terusan menggerutu. Bagaimana dengan gadis-gadis cantik di ruangan sebelah itu? Tanya Wiro. Dewa Tuak memandang sebentar pada Lord Gambiseta. Dewa Tuak kedipkan mata, lalu kedua tokoh silat itu sama-sama tertawa mengekeh. Kakek yang kebakaran janggut itu lantas berkata, kami sudah tua bangka, mana pantas mengurusi boneka-boneka itu. Kau uruslah mereka, tapi ingat, jangan main gila. Jangan berbuat apa yang dilakukan manusia siluman bernama Sonya itu. Selesai berkata begitu, Dewa Tuak berkelebat pergi. Disusul oleh Lord Gambiseta. Tunggu dulu, seru Wiro. Tapi kedua tokoh itu sudah lenyap. Wiro garuk-garuk kepala. Perlahan dia melangkah ke ruangan sebelah. Ruangan itu ditutup oleh sebuah pintu. Wiro membuka daun pintu. Begitu pintu terbuka, berpekikanlah ke-16 gadis cantik tanpa pakaian di dalam sana. Kalau sebelumnya mereka tidak merasa malu sama sekali setelah Sonya mati dan ilmu silumannya sirna, maka kini setelah kesadarannya pulih, gadis-gadis itu jadi kalang kabut. Mereka berusaha menutupi aurat masing-masing dengan kedua tangan. Tentu saja mereka tak dapat menyembunyikan banyak. Wiro menutup pintu dan kembali ke ruangan semula. Dia memandang pada tokoh-tokoh silat golongan putih yang masih di situ. Dengar ya, kita butuh pakaian untuk gadis-gadis itu, kata Wiro. Seorang lelaki bermuka putih maju. Dia bukan lain adalah Akik Mapel alias malaikat berambut kelabu. Pendekar, katanya, di bawah ruangan ini ada sebuah gudang. Sonya menyimpan segala macam barang di situ, termasuk pakaian gadis-gadis itu. Aku akan segera mengambilnya. Cepatlah, agar gadis-gadis itu tidak kedinginan, kata Wiro pula. Akik Mapel menekan sebuah tombol rahasia. Lantai ruangan terbuka. Tampak sebuah tangga menuju ke sebuah ruangan. Orang tua ini segera masuk. Di sini, dia mengambil 16 potong pakaian perempuan. Ketika hendak keluar, kepalanya membentur sesuatu. Mendongak ke atas, dilihatnya burung nuri merah dalam sangkar tulang. Akik Mapel tahu betul binatang ini adalah peliharaan kesayangan Sonya. Tak dapat membalas dendam terhadap pemiliknya. Sebagai gantinya, Akik Mapel membanting sangkar tulang itu ke lantai dan menginjak mati burung di dalamnya. Setelah mengenakan pakaian, 16 orang gadis itu keluar dari dalam ruangan. Rata-rata mereka mengucurkan air mata, termasuk Wiana, murid Akik Mapel. Gadis ini kemudian memimpin kawan-kawan senasibnya mengaturkan terima kasih pada Wiro Sableng. Pendekar kita jadi jengah dan sambil garuk-garuk kepala berkata, aku tak berani menerima ucapan terima kasih kalian. Ada orang lain yang lebih pantas menerimanya. Dialah yang mengatur rencana penyelamatan ini. Orang yang berjuluk si Raja Penidur. Tentu saja, gadis-gadis itu tidak tahu siapa adanya Raja Penidur. Sebaliknya, para tokoh silat yang ada tampak mendengar kaget. Raja Penidur? Mereka tidak menyangka kalau manusia paling lihai di dunia persilatan itu masih hidup. Kalau begitu, sebaiknya kita menyambanginya di tempat kediamannya, mengusulkan Akik Mapel. Semuanya setuju. Akik Mapel memimpin jalan diikuti para tokoh silat
Lalu Wiro Sableng yang diapit oleh ke-16 darah-darah cantik itu. Dia berjalan sambil senyum-senyum. Ada apakah? Berpaling Aki Mapel. Kalian orang-orang tua, jalan terus sajalah. Biarkan kami orang-orang muda berjalan di belakang sini seenaknya, jawab Wiro Sableng. Aki Mapel hanya bisa angkat bahu. Yang lain-lainnya mengulum senyum. Dan mereka berjalan terus. Teluk Gonggo semakin jauh di belakang mereka. Selesai. Terima kasih telah menonton video Wiro Sableng dengan judul Siluman Teluk Gonggo. Nantikan episode Wiro Sableng selanjutnya dengan judul Cincin Warisan Setan. Jangan sampai terlewat. Untuk itu, segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.